Shalom. Malam ini kita akan mengadakan ibadah gabungan pemuda, remaja, dan anak GKJ Tengahan. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih melakukan ibadah secara online. Kita belum bisa ketemu sama teman-teman nih Mbak Gita, tapi semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan nggak boleh luntur ya. Iya, pasti. Walaupun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita satukan hati di dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami anak-Mu menghadap-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, jalannya ibadah pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengingat hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan itu baik, kasih-Nya mulia dan tak pernah berkesudahan. Bahkan jiwa kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Manggio Wiloso, kita menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, firman saat ini mari kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Yang demikian firman-Nya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman dan merasa-rasakan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan beserta para pemuda dan remaja, ibadah kali ini yang kita renungkan dengan judul Jangan Menjadi Sandungan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang berjalan lalu tersandung,
apa yang terjadi? Seseorang tersandung bisa langsung jatuh. Bahkan untuk akhir-akhir ini banyak orang yang tersandung jatuh langsung meninggal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, artinya kalau kita tersandung berarti mengalami perasaan yang menyakitkan. Demikian juga dalam perjalanan kita, atau anak kecil yang sedang belajar jalan tetapi tersandung, itu akan mudah sekali jatuh. Hal apa yang bisa menjadi sandungan? Ada gundukan pasir, ada gundukan tanah, ada kerikil, ada batu, ada sandal jepit, ataupun sepatu yang tercecer di depan pintu, bisa membuat anak-anak atau orang tua kita tersandung. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman kali ini mengajarkan kita agar kita jangan menjadi sandungan. Artinya, kita jangan menghalangi seseorang. Kita jangan membuat orang lain menjadi sakit karena kita. Jangan membuat orang lain sengsara karena kita. Dalam hal sandungan ini, berbagai macam. Ada sandungan yang terlihat, ada juga sandungan karena perbuatan atau sikap kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan beserta para pemuda dan remaja, marilah kita saat ini hening merasakan firman ini. Apa yang dimaksud? Dari surat Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah untuk memperingatkan jemaat Korintus agar lebih bijaksana dalam bertindak, terutama dalam hal makan atau makanan yang kita makan. Paulus memperingatkan hal ini karena hal makan dan makanan bisa menjadi batu sandungan. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang di masyarakat, segala sikap, segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita bisa menjadi sandungan bagi lingkungan masyarakat kita. Hari ini kita diperingatkan agar kita hidup jangan menjadi sandungan. Sebagai contoh, marilah anak-anak Kristen berani merubah diri, menunjukkan kepada lingkungan bahwa aku mau hidup untuk tidak menjadi sandungan. Di antaranya adalah dalam hal perilaku. Sebagai contoh, pemuda remaja baru semangat punya motor, maka ingin punya motor racing yang hebat, suaranya dibuat bising sehingga akan nampak gagah dalam naik kendaraan. Dengan suaranya yang menggempak, menggetarkan, akan membuat bangga bagi yang naik. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan orang lain. Apakah orang lain akan bangga sama dengan kita yang naik, atau bahkan sebaliknya? Bisa-bisa orang lain menjadi tidak nyaman dengan perilaku kita. Itulah contohnya perilaku yang menjadi sandungan bagi masyarakat. Itu jangan dilakukan. Demikian juga banyak contoh. Misalnya kita harus menghargai orang yang sedang puasa. Ini termasuk tadi dalam ayat yang mengajarkan agar kita dalam hal makanan pun jangan menjadi sandungan. Kalau kita mentang-mentang saya sedang tidak puasa, orang lain puasa, kita
berbuat makan dengan bebas. Inilah yang kita mendapat peringatan melalui Paulus agar jangan dilakukan. Karena kita makan dengan bebas di hadapan orang yang berpuasa akan menjadi sandungan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berbuat, kita bisa melakukan sesuatu untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain? Bolehlah kita merefleksi, sering menanyakan kepada kakak, adik, keluarga, orang tua, tanyakan, aku berbuat seperti ini, apakah kakakku, adikku, orang tuaku bangga atau sangat risih atau sangat menyesal dengan perbuatanku? Kalau teman atau orang tua atau kakak bangga, lanjutkan. Artinya, kalau orang tua bangga dengan sikap perilaku kita, berarti perilaku kita baik, tidak menjadi sandungan. Tapi apabila kita berperilaku yang orang tua tidak suka, artinya kita menjadi sandungan. Maka kalau kita diingatkan oleh orang tua, keluarga, kita harus bisa menerima dengan perasaan lega. Anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, marilah dengan firman ini kita benar-benar melakukan atau kita merefleksi, kita melihat ke belakang. Oh iya, kemarin saya masih banyak berbuat yang menjadi sandungan. Maka setelah ibadah ini kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan ini. Mari kita tinggalkan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan diiringi pujian, Ku Beri Persembahan. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami telah sedikit menghaturkan persembahan, kiranya apa yang kami haturkan ini dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu. Dan kiranya sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan lagu Tuhan Kubilah Hati Kawanku.